Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sama Pak Guru saya, Pak Profesor Ian, kawan-kawan guru tani yang pada kesempatan di video sebelumnya saya sudah share panjenengan. Beliau sudah bersaksi mengenai es kakut 19, 10, 13, 12 plus MGO ya, plus trust elemen. Ini kita lagi verifikasi customer sama beliau ya, meskipun kita lihat bisa panjenengan bedakan ya, yang masih berpuasa sama yang sedang berpuasa ya. Jadi kita ini lagi verifikasi ya, kita lihatlah di tempat pembibitan tadi kita udah saksikan ya, kalau hasil verifikasi sih tidak layak untuk kita lakukan ini trial. Lahannya masih seperti ini ya, kita udah berjalan 1 menit 24. Nah, ini kita melewati persawitan rek ya, tidak semuanya berjalan mulus ya. Kita lihat ya, ini nuansanya masih nuansa hutan. Do you have any comment, Pak Ian, about this place? Ya mungkin kita ada bagusnya kita siang hari ini sambil kita mencari masjid untuk sholat zuhur dan saat istirahat ya sebentar. Yeah. Jadi ada, kalau kita lihat itu untuk penangkaran ini ada beberapa kriteria kalau kita perhatikan di lapangan. Yeah. Jadi ada yang buat penangkaran sawit yang Mengikuti kaidah gitu ya. iya, yang memang gunanya dia membuat penangkar. Kalau kita cerita penangkaran tentu itu adalah bibitan yang dijual kembali gitu. Iya. Dijual kepada pihak lain. Pihak lain gitu Pak Ian ya. Tentunya orang membeli bibit sawit itu kan ada harapan. Harapannya sekian tahun dia akan berbuah sekian banyak sesuai dengan teori yang mereka ketahui kan. Betul. Nah, ternyata bisa kita bayangkan setelah ditanam nanti ternyata tidak seperti yang diharapkan hasilnya. Betul. Nah, mungkin di awal oke lah, sampai ke tahun 10 dia buahnya ada berbuah, tapi kemudian tiba-tiba dia stuck. Nah, Ada kejadian seperti itu ada, Pak Guru ya? Ada. Nah, itu kesalahannya ada beberapa hal. Pertama, memang kecambahnya abal-abal. Oh, dari awal ya itu ya, Ya, dari kecambah. abal-abal. Itu mungkin beli dari apa marketplace gitu ya, Marketplace. apapun ya, merek kita tidak usah sebut. Atau Kan ada itu. dari ini ya, berondolan Atau jatuh. berondolan dia bikin sendiri, ada Berondolan yang beli. jatuh. Nah, jatuh kan. Oke. Nah, kemudian ada lagi itu Pak ya, nah yang dalam kasus ini itu pasti nanti hasilnya pasti dijelek, bisa kita pastikan. Karena kita tidak tahu apakah itu hidura atau bukan atau apa kan. Teh merah. Nah, ya. Nah, ada yang lewat. Saya nggak ikut-ikut. Ngomong apa? Jadi Oke. kita tadi udah ini status ya, status. Kemudian bibit ada tadi. lagi orang itu memelihara sawitnya. Sawit itu asli, original dia beli dari balai benih resmi. Ya. Cuman teknik pemeliharaannya tidak mengikuti Kaidah-kaidah tadi. atau ketentuan yang biasa berlaku yang sudah ditetapkan secara ilmu pengetahuan sudah diakui gitu. Nah, contohnya apa? Mulai dari perawatan, mulai dari pre-nursery, bagaimana penyiramannya, bagaimana pengendalian hama dan gulmanya, bagaimana kemudian jarak tanam,
apa itu apa. Itu faktor penghambat semua itu. penghambat semua. Yang itu nanti handicap. hasilnya begitu. Nah, kemudian di main nursery itu ada lagi. Ada yang biasanya kalau yang normal, yang wajar lah, yang paling ideal itu 1 hektar itu memuat 12.500 bibit main nursery dengan jarak tanam 90 cm. 90 cm kali 90 cm. Ya, Bukan yang mata 5 itu, Pak Guru, Ya, beda. mata 5 juga. Ya. Oh, ini mata 5 ya, yang ya. persis yang ada di video sebelumnya ya, kita ceritakan. Jadi, nah itulah yang paling ideal. Tapi kalau dia terlalu rapat gimana? Kalau terlalu rapat ada yang bikin ya sampai 87, itu ada juga. Tapi Ya. itu enggak apa-apa selama kita yakin bahwa pada umur 1 tahun itu bibit itu pasti sudah terjual. Nah, ya kan sudah ditanam, terjual dan ditanam oleh customer dia. Oke. Ya kan? Tapi kalau dia nggak yakin, jangan pakailah yang 90 itu, karena yang 90 itu bisa sampai umur 18 bulan itu masih oke, masih bisa ini, ya kan? Nah, kemudian juga ukuran polybag, apakah benar apakah terlalu kecil juga, kadang orang menghemat takut biar tanahnya sedikit, tanah humusnya sedikit, jadi pakai yang ukuran yang kecil. Jadi akar di dalam itu tidak leluasa, Perkembangannya juga akan pertumbuhan akarnya. iya. Tidak normal ya. Nah, ini kita kembali ke kasus kami perjalanan kami siang hari ini. Kita lihat orang pembuat pembibitan, tapi pembibitan itu penangkaran untuk dijual kembali, tapi dia bikinnya Salah di area TBM. Tanaman iya. belum menghasilkan, dia sewa tanah, kemudian dia bikin itu tanpa ada penyiraman. Dia Iya. tuh kan tekniknya cuman teknik rapat-rapat, sehingga terjadilah etiolasi dan sebetulnya pertumbuhannya dipaksa. Memang ada dipupuk, tapi ya pupuknya ala kadarnya. Iya. Nah ini kan kalau cerita bisa nggak tumbuh, tentu bisa. Ya dia akan tumbuh. Cuman itu kan ada akibatnya nanti. Di waktu apakah pohonnya itu stunting, apakah dia itu stresnya tinggi. Karena itu double itu nanti. Betul. Stres air itu akan berakibat juga stres nutrisi, karena nutrisinya ya memang dipupuk tapi nggak akan keserap. Makanya kami dari produk pupuk pembibitan eskakut itu, kalaupun ada customer yang meminta kita untuk melakukan demplot di tempat seperti itu, kita pasti akan menolak. Karena apa? Karena itu tanpa penyiraman, tanpa apa, kita nunggu hujan turun baru dia disiram. Nah itu risikonya kan tinggi. Itu kalau istilahnya malpraktek secara teknis ya. Iya, dan itu salah kaprah itu. Salah kaprah. Sementara kita ketahui sawit itu adalah tanaman yang kebutuhan airnya termasuk cukup tinggi. Nah, kan? Iya. Nah ini dia harus tunggu hujan turun baru dia dapat air. Nah itu kan secara apa, walaupun dia bibit dia tadi kecambahnya asli, apa, nah itu tidak mungkin ini. Tidak mungkin maksimal. Iya kan. Benar. Nah makanya ini kami sarankan ya untuk Para penangkar atau para penangkar yang ada di Dimanapun, channel Guru Tani dimanapun berada, sebagusnya berilah yang terbaik untuk customer Anda. Dan ikutilah kaidah-kaidah yang sudah umum dilakukan. seperti tagline Guru Tani. Ya. Ingat kawan, sehatkan tanahnya, maka sehatlah tanamannya. Dan paling penting, cukupi kebutuhan airnya. Karena kalau tidak ada air, tanaman apapun tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Oke, saya sama Pak Guru saya, Pak Profesor Ien, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Aduh, ini kita di tengah hutan nih.